Jadi panggil aku di rumah. Kamu dilahirkan tuh orang Islam. Kita nggak tahu ke depannya, Mak. Loh, apa sih mau gitu? Paus. Lo Om udah mau punya anak paus? Nggak mau. Mau jadi ustad. Mama ya, aku udah paus, aku udah paus. Cekek lehermu kamu. Mau berani cekek paus, Mak. Kamu kayak gitu kamu anu video loh. Aku ini dihormati. Aku di negara orang dihormati, Mak. Di Vatikan aku dihormati. Sini kamu, sini. Dinikahin dari apa? Dari apa? Maaf. Masa kita Itu lagu ya. Lagi. biar mampu kula aku tetap ndak gentar aku. Apa ngomong kayak gitu kamu? Mak, paus. Lagi. Viralin kan lah viralin. Gobloknya, astaga capek. Asrama. Kok Katolik sih? Nggak. Paus apa? Katolik dong dia. Oh iya. Itu pausnya. Ya, kenapa? Ki terima tamu Ki, paus Ki. Pausnya mau nyusu. Wajib dihormati tuh. Nggak dihormatin kamu. Tumpah kan? Sampai paus kena. Baik. Time. Pergi dulu, Mak. Paus kalau naruh HP di situ ya? Iya. Baik, sahabat Asik Ngaji, mungkin orang ini niatnya bercanda, tetapi mohon maaf tidak lucu begitu ya. Dan video ini kami dapati dari channel-channelnya atau akun-akunnya non-muslim. Justru sudah sangat beredar luas di media sosial, dan yang mengupload video ini adalah non-muslim di luaran sana ya ikhwafillah. Dan mereka sangat senang ketika ada yang bercita-cita sebagai paus ya ikhwah. Baik, izin mereaksi videonya karena memang ini sudah viral di media sosial. Tadi juga ada bahasa dari mas-masnya ini agar diviralkan juga ya ikhwafillah. Pertama, non-muslim sangat senang. Bukan karena orang ini cita-citanya sebagai paus ya ikhwah. Bukan seperti itu. Non-muslim merasa senang. Kenapa? Karena tatkala cita-citanya menjadi seorang paus, itu artinya bahwa secara simbol teologis sudah menolak akan keislaman, sudah menolak Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, sudah menolak Al-Quran sebagai kalamullah, karena cita-citanya sebagai paus, karena jelas paus itu menolak akan keislaman dan konsep keselamatan di dalam Islam. Tidak ada kemudian paus itu dari orang Islam, tidak ada paus itu dari orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pasti sekupu dan sealiran dengan yang disebut orang-orang Katolik. Jadi sangat disayangkan orang ini mengatakan dengan cita-citanya sebagai paus, dan non-muslim di sana sangat bahagia, bukan karena orang ini menjadi paus ya, bukan, karena penolakan secara simbol teologis bahwa nanti kalau misalkan cita-citanya sebagai paus berarti kan harus keluar daripada Islam, harus tidak mengakui Islam itu adalah keselamatan, harus tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian non-muslim di sana sangat girang dan sangat senang melihat cita-cita dari anak ini. Sekali lagi bahwa tatkala orang ini mengatakan seperti itu, boleh jadi itu hanya candaan saja. Tetapi mohon maaf, sekali lagi, candaan ini adalah sangat tidak lucu, apalagi kalau misalkan dengan cita-cita yang na'udzubillah begitu ya, bagi umat Islam. Sekali lagi, bagi umat Islam. Nah, dari sekian banyaknya deretan cita-cita yang ada, yang mulia di dalam Islam. Bahkan tadi ibunya sendiri mengatakan, saya ingin sekali Anda itu menjadi seorang ustadz. Dari sekian banyaknya cita-cita, menjadi hafidz Al-Quran, menjadi ustadz, menjadi alim, bagian dari para ulama, begitu ya. Dan banyak sekali cita-cita ilmuwan muslim dan lain sebagainya. Tetapi kenapa cita-citanya harus paus? Kita tidak tahu ya. Sekali lagi, boleh jadi orang ini hanya bercanda. Tetapi mohon maaf, candaannya memang sangat tidak lucu. Yang kemudian yang kedua, tatkala kita sebagai umat Islam, tentu kita memiliki jati diri. Kita harus sangat bangga terhadap jati diri kita sebagai muslimin. Kita harus sangat
mengapresiasi sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena nikmat iman itu tidak diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Tidak ya ikhwah, hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang tertentu yang Allah berikan nikmat iman tersebut. Sehingga kalau misalkan ada seseorang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti orang tersebut tidak diberikan anugerah iman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan seorang itu diberikan iman, percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka yakin orang itu diberikan anugerah yang melebihi dunia daripada isinya, karena orang itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, terkhusus nanti di akhiratnya Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebagai orang yang beriman, Nabi SAW selalu mewanti-wanti dan mengingatkan kepada kita untuk apa? Untuk berkata yang baik dan benar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, kepada hari kiamat, kepada hari akhir, maka falyaqul khaira, berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau tidak mampu dan tidak bisa berkata yang baik, maka kita harus diam. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lainnya disebutkan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda keislaman seseorang yang baik itu meninggalkan perkataan, ucapan, tingkah laku yang tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Nah, ikhwafillah, sekali lagi boleh jadi orang ini mengatakan hal yang demikian itu adalah canda tawa dan mungkin itu bagian dari hiburan. Tetapi hemat kami, tatkala video ini viral di media sosial, kemudian yang melihat juga adalah non-muslim, mereka sangat antusias menyambut, bahkan mereka begitu sangat hebat, luar biasa mendoakan orang ini agar cita-citanya tercapai. Tetapi hemat kami, sebetulnya mereka bukan menginginkan orang ini sebagai paus ya kafilah, tidak ya kawan. Karena hemat kami, kalau misalkan menjadi seorang paus itu kan ada syarat-syarat tertentu yang diyakini oleh orang-orang Katolik di sana. Tetapi terlepas daripada itu, hemat kami, kenapa mereka di luaran senang itu? Karena simbol teologis seorang paus itu tidak percaya keislaman, tidak percaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah terakhir, tidak percaya wahyu Allah Al-Quranul Karim. Nah, itu yang kemudian disenangi. Maka kami mengajak wabil khusus kepada mas-mas ini dan umumnya kita semuanya agar kita lebih hati-hati menjaga lisan, menjaga tingkah laku kita. Jangan sampai kita menyerempet kepada yang kemudian bukan kapasitas kita. Sejatinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memegang teguh iman dan Islam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, engkau harus takut kepada Allah. Engkau harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imtitsalu awamirillah wa jitinabu nawahi, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan pasrah kepada Allah, dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, kami menyampaikan ini bukan datang dari kebencian, tetapi karena kami cinta untuk saling mengingatkan. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan semoga hal ini bisa menjadi iktibar, pelajaran untuk kita semua yang kemudian bisa kita ambil hikmah dan ilmu yang mendalam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, ala famini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.